Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofyan Alisabana, NIM 4119239. Kami akan membahas tentang permasalahan makro di Indonesia. Yang pertama, pengangguran. Pengangguran adalah keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengangguran. Yang pertama itu ada besarnya kesempatan kerja tidak sebanding dengan angkatan kerja yang ada. Kemudian rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan para angkatan kerja tersebut. Lalu ada kemajuan teknologi, pemanfaatan tenaga kerja antar daerah itu tidak seimbang. Kemudian kebijakan pemerintah memberhentikan TKI ke luar negeri. Kemudian itu ada cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, kemudian mengurangi urbanisasi guna mencegah pengangguran di kota besar, kemudian penggunaan teknologi yang tepat, pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, lalu penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Huriyatul Bahiyah, NIM 4119222. Saya akan menjelaskan sedikit tentang inflasi dan deflasi. Yang pertama yaitu inflasi. Pada awalnya inflasi berarti sebuah kenaikan jumlah uang yang beredar atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Pengertian tersebut mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan jumlah uang yang beredar yang menimbulkan adanya kenaikan harga-harga. Dalam perkembangan yang lebih lanjut, inflasi dapat diartikan secara singkat, yaitu sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang atau jasa secara umum dan terus-menerus. Berhubung inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, maka untuk mengukur perubahan inflasi dari waktu ke waktu pada umumnya dipergunakan suatu angka indeks. Angka indeks tersebut disusun dengan memperhitungkan sejumlah barang dan jasa yang akan dipergunakan untuk menghitung besarnya angka inflasi. Menurut ekonom Islam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Al-Makrisi, inflasi dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu natural inflation, yang kedua human error inflation. Kemudian jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi itu ada inflasi menurut sifatnya yang terdiri dari empat jenis. Yang pertama yaitu inflasi merayap, yang kedua inflasi sederhana, yang ketiga inflasi tinggi, dan yang keempat hiperinflasi. Kemudian terdapat jenis menurut berdasarkan sebabnya. Yang pertama ada demand pull inflation, yang kedua cost push inflation. Teori-teori tentang inflasi yaitu ada teori kuantitas, teori Keynes, dan teori strukturalis. Teori kuantitas itu awal mula berkembangnya teori tentang inflasi. Dan kedua, teori Keynes itu berkembang karena tidak semua ekonom sependapat dengan teori kuantitas. Contohnya, para ekonom aliran Keynes tidak sepenuhnya sependapat dengan teori tersebut. Ekonom Keynes menyatakan bahwa teori kuantitas itu tidak valid karena teori tersebut mengasumsikan ekonomi dalam kondisi full employment atau kapasitas ekonomi penuh. Selanjutnya, teori strukturalis. Teori ini lebih berdasarkan pada pengalaman-pengalaman di berbagai negara. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan inflasi. Yang pertama ada inflasi permintaan, yang kedua inflasi penawaran, dan yang ketiga inflasi ekspektasi. Kemudian pengaruh inflasi. Dalam suatu negara, inflasi sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian negara tersebut karena tingkat inflasi yang tinggi mempengaruhi tingkat produksi dalam negeri, dan inflasi menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang dan kenaikan harga upah buruh. Maka kalkulasi harga pokok meninggikan harga jual produk lokal. Kemudian pengendalian inflasi.
Untuk dapat mengendalikan laju inflasi, tentunya perlu diketahui faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi, bertitik tolak dari faktor-faktor penyebab inflasi yang telah didiskusikan. Maka untuk mengendalikan inflasi perlu kebijakan yang sesuai dengan faktor penyebabnya. Kemudian deflasi. Deflasi ini merujuk ke penurunan umum dalam harga atau tingkat harga yang diukur dengan indeks harga inklusif dan bukan mengacu pada penurunan harga terisolasi. Seperti gas alam menurun dalam harga dinyatakan stabil di lingkungan hidup. Deflasi ini merupakan penurunan umum dalam tingkat harga yang akan diukur hari ini oleh beberapa bulan tingkat pertumbuhan negatif dari CPI atau indeks harga besar lainnya yang tidak dianggap sebagai ancaman umum. Dalam banyak hal, deflasi ini berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Deflasi ini sangat bertolak belakang dengan inflasi yang menyebabkan kenaikan harga-harga barang secara umum. Karena deflasi ini seperti kebalikannya dari inflasi. Ada dua jenis deflasi berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama itu ada deflasi strategis, yang kedua ada deflasi sirkulasi. Kemudian ada dampak dari deflasi. Deflasi ini memiliki dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama yaitu dampak positifnya, ada nilai mata uang ini menguat, munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menabung. Selanjutnya ada konsumen cenderung lebih banyak menghemat saat berbelanja. Dan kemudian dampak negatifnya itu ada penurunan pendapatan sektor bisnis, terus ada PHK skala besar, kemudian ada penurunan investasi dan harga saham. Faktor penyebab deflasi ini ada turunnya jumlah uang yang beredar, ada peningkatan persediaan barang yang ditawarkan, kemudian ada peraturan dari pemerintah atau bank sentral, dan yang terakhir ada terlalu banyak hasil produksi yang sama. Terima kasih. Nabila NIM 4119227 akan menjelaskan kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian di Indonesia. Yang pertama yaitu cara mengatasi inflasi. Pada intinya, pemerintah bisa melakukan 3 hal, yaitu dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, memperbanyak jumlah barang dan jasa, dengan menetapkan harga maksimum agar tidak terus naik. Berikut cara yang bisa digunakan pemerintah untuk mengatasi inflasi. Kebijakan moneter yang bersifat mengurangi jumlah uang yang beredar, yaitu yang pertama, kebijakan pasar terbuka. Kebijakan yang dilakukan Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual SBI atau surat Bank Indonesia. Dengan menjual SBI, Bank Sentral akan menerima uang dari masyarakat sehingga jumlah uang beredar bisa dikurangi. Yang kedua yaitu kebijakan diskonto. Kebijakan Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan suku bunganya. Dengan demikian, masyarakat diharapkan akan menabung lebih banyak di bank. Dengan begitu, jumlah uang yang beredar akan berkurang. Yang ketiga yaitu kebijakan cadangan kas. Kebijakan Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan cadangan kas minimum, sehingga bank umum harus menahan uang lebih banyak di bank sebagai cadangan. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Yang keempat yaitu kebijakan kredit selektif. Kebijakan Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan cara mempererat syarat-syarat pemberian kredit. Syarat pemberian yang ketat akan mengurangi jumlah pengusaha yang bisa memperoleh kredit. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Yang kelima yaitu senoring. Kebijakan Bank Sentral memotong nilai mata uang dalam negeri jika negara sudah mengalami hiperinflasi atau inflasi di atas 100%. Kemudian menarik atau memusnahkan uang lama. Kebijakan Bank Sentral mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menarik atau memusnahkan uang yang lama seperti uang logam pecahan serta uang kertas. Yang ketujuh yaitu membatasi percetakan uang baru. Untuk mengatasi inflasi, pemerintah harus membatasi percetakan uang baru agar jumlah uang yang beredar tidak semakin bertambah.
tidak semakin bertambah. Kemudian kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran. Kebijakan fiskal ini ialah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Untuk mengatasi inflasi, pemerintah dapat melakukan kebijakan fiskal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengurangi pengeluaran pemerintah. Untuk mengatasi inflasi, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran sehingga permintaan terhadap barang dan jasa berkurang yang pada akhirnya dapat menurunkan harga-harga. Yang kedua yaitu menaikkan tarif pajak. Untuk mengatasi inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Kenaikan tarif pajak akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. Berkurangnya tingkat konsumsi akan mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa yang akhirnya dapat menurunkan harga-harga. Selanjutnya yaitu kebijakan bukan moneter dan bukan fiskal. Selain dengan kebijakan moneter dan fiskal, untuk mengatasi inflasi, pemerintah dapat menjalankan kebijakan berikut ini. Yang pertama yaitu menambahkan hasil produksi. Untuk menambah hasil produksi, pemerintah dapat memberikan subsidi dan premi atau membuat peraturan yang mendorong pengusaha-pengusaha menjadi lebih produktif, sehingga mampu menambah hasil produksi. Yang kedua yaitu mempermudah masuknya barang impor. Dengan masuknya barang impor, jumlah barang yang masuk ke dalam negeri menjadi lebih banyak dan diharapkan mampu mengimbangi jumlah uang yang beredar. Yang ketiga yaitu tidak mengimpor barang-barang dari negara yang sedang mengalami inflasi. Untuk mencegah menularnya imported inflation atau inflasi dari luar negeri, sebaiknya pemerintah tidak mengimpor barang-barang dari negara yang sedang mengalami inflasi yang umumnya menjual barang dengan harga lebih mahal. Yang keempat yaitu dengan menetapkan harga maksimum. Agar harga tidak terus-menerus naik, pemerintah dapat menerapkan harga maksimum sehingga produsen atau penjual tidak bisa menjual melebihi harga maksimum. Yang kelima yaitu melarang penimbunan barang yang biasa dilakukan pedagang. Selanjutnya yaitu dengan menjaga kestabilan tingkat upah. Kemudian solusi upaya untuk mengatasi deflasi. Berikut merupakan cara untuk mengatasi deflasi. Yang pertama yaitu mengurangi tingkat bunga. Dengan mengurangi tingkat bunga, jumlah uang yang beredar pada masyarakat akan bertambah. Orang akan lebih suka memegang uang mereka sendiri daripada menyimpannya di bank. Dengan sirkulasi yang besar di masyarakat, diharapkan hal ini akan meningkatkan jumlah barang yang dibeli. Yang kedua yaitu menerapkan kebijakan moneter. Kebijakan ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga yaitu menerapkan kebijakan fiskal. Untuk mengatasi deflasi yang terjadi juga dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan fiskal. Jika kebijakan moneter diberlakukan untuk bank, maka kebijakan fiskal ini diberlakukan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu menerapkan kebijakan non-moneter. Dalam kebijakan moneter ini ada beberapa langkah penting yang akan meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dalam kondisi deflasi, pemerintah dan Bank Sentral memiliki pengaruh besar untuk memperbaiki kondisi ini. Salah satunya adalah dengan mengurangi nilai pajak dan menaikkan nilai upah minimum masyarakat.